sudah masuk tanggal 9 Muharram. Ibu-ibu nanti pada maghrib kita sudah masuk tanggal 10 Muharram. Sekarang tanggal 9 Muharram, yang biasa disebut dengan hari Tasu'a. Tasu'a, ya Bu ya, hari Tasu'a. Tasu'a itu maksudnya 9, hari ke-9 daripada bulan Muharram. Jadi kalau amalan di dalam hadis, tidak ada hadis sahih, kan ada disebutkan banyak amalan tuh. Hanya ada hadis sahih yang menjelaskan amalan bulan Muharram itu ada 2 doang sebenarnya Bu, yang hadis sahih. Jadi Ibu harus paham, hadis itu tingkatannya banyak. Yang paling atas namanya hadis sahih. Itu biasanya riwayat Rawahul Bukhari wa Muslim atau Rawahul Syaikhani. Hadis riwayat 2 syekh. 2 syekh itu siapa? Bukhari dan Muslim. Ini mau biar paham aja maksudnya, biar gak dibohongin. Itu hadis kan kadang ngomong bahasa Arab, kalau Rasulullah SAW, sanadnya dari mana, riwayatnya riwayat siapa, mentang-mentang bahasa Arab dibilang hadis, padahal tidak semua bahasa Arab itu hadis. Bisa jadi makolahnya ulama yang bahasa Arab, atau bisa jadi orang Arab lagi ngomong. Jadi hadis yang paling atas itu namanya hadis sahih. Nanti ada 5 syaratnya, ini gak usah saya terangin lah, karena ibu-ibu ini santrinya sudah santri kolot-kolot. Kalau diterangin juga nanti makin pusing. Mau bersambungnya sanad, nanti perawinya adilnya pusing. Pokoknya yang paling atas sahih. Yang nomor 2 namanya hasan. Hasan itu baik di bawah sahih. Nanti ada yang kurang sedikit tuh. Kalau sahih itu dobitnya Bu, hafalannya kuat banget. Tapi kalau hasan dobitnya kurang kuat, tapi tetap bersambung sanad. Ada yang ketiga namanya hadis doif, lemah. Itu masih bisa diamalkan untuk fadhailul amal. Yang bahaya adalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu apa? Hadis palsu. Tadi ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal bukan dari Rasul. Itu namanya hadis maudhu. Nah, ini saya perlu terangkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang hari Asyura. Amalan-amalan hari Asyura itu banyak yang doif. Ada pula bahkan yang mungkar maudhu. Mungkar maudhu itu palsu, diingkari Ibu ya. Tapi ada yang sahih. Ini Ibu yang harus diamalkan adalah yang sahih. Yang doif sebenarnya untuk fadhailul amal boleh, tapi yang Ibu harus tahu, yang ini yang paling penting adalah yang sahih, yaitu 2 amalan, puasa sama sedekah. Puasa sama sedekah. Jadi jangan sampai Ibu ketinggalan. Yang paling utama amal menurut hadisnya hadis sahih adalah puasa dan juga sedekah atau berbagi di hari Asyura yang sudah saya terangkan kemarin tuh. Jadi Rasulullah bersabda, Abdulus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Jadi sepaling abdul puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Itu rawahul Muslim. Adapun sepaling abdul wa abdulus salat ba'dal faridah, setelah sholat fardu adalah sholatul lail, sholat malam. Jadi itu hadisnya sahih. Kalau Ibu mau amalin, jangan sampai di bulan Muharram Ibu nggak dapat puasa, walaupun 1 lah. Tapi disebutkan lagi dalam hadis lain, ternyata Rasulullah puasa di bulan Muharram ini pernah puasa di tanggal 10 Muharram. Tapi Rasul sudah berazam, kalau tahun besok masih hidup, saya mau puasa di tanggal 9 juga sebelumnya, atau di tanggal setelahnya, yaitu tanggal 11. Jadi yang paling penting adalah jangan sampai Ibu puasa di tanggal 10 aja. Kan besok tanggal 10 nih. Kenapa? Karena khawatir
khawatir menyerupai umat Yahudi tanggal 10. Jadi kalau bisa tambah sekarang, yaitu hari Tasu'a. Neng belum puasa tanggal sekarang, ya udah berarti hari Senin, ya berarti Minggu dan Senin. Kalau nggak bisa juga minimal tanggal berapapun, kalau itu masih bulan Muharram, itu adalah Abdul Siyam, sepaling Abdul puasa ba'da Ramadan, yaitu Syahrul Muharram. Jangan sampai ketinggalan puasa. Kenapa? Karena nanti keutamaannya banyak. Ibu harus tahu, karena ibu-ibu mau menjalankan sesuatu itu kalau tahu manfaatnya. Biasanya ibu-ibu tuh semangat ke pasar kalau ada diskon. Ramayana lagi bagi-bagi diskon 70%. Banyak. Atau di pasar ada yang bagi-bagi sembako. Langsung. Atau apa lagi? Ada harga murah, separuh harga. Langsung. Manfaatnya dulu kita biar tahu ibu-ibu. Jadi Rasulullah menjelaskan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila an siyam yaumi Asyura. Nih Bu, puasa besok nih, hari tanggal 10, yaitu Asyura, hari Asyura. Rasulullah pernah ditanya. Pernah ditanya an siyam yaumi Asyura, daripada puasa hari Asyura. Besok Bu, tanggal 10. Puasa enggak? Udah niat belum? Nah, sekali-kali lah Bu. Ini kan Abdul Siyam. Kalau kemarin kita hari wukuf Arafah, ibu aja puasa, padahal wukuf Arafah itu yang paling abdul tuh berdoa. Nah kalau sekarang Muharram, puasa justru yang paling abdulnya bukan berdoa, puasanya. Tapi kalau kemarin Arafah, ibu yang paling abdulnya doa, karena doanya tidak tertolak. Ibu nggak puasa pun ibaratnya itu yang paling abdul tuh masih abdulan ini loh, masih abdulan puasa di bulan Muharram. Jadi kalau bisa jangan bareng-bareng sama suaminya. Kalau lebih abdul, walaupun lebih abdul harus ada izin sama suami. Bu nanti di rumah bilang dulu, boleh ya puasa? Alhamdulillah, udah puasa sekarang, alhamdulillah. Kalau puasanya boleh, apalagi puasa bareng, sahur bareng, masya Allah. Apa nih? Rasulullah pernah ditanya tentang puasa di hari Asyura. Faqala, Rasul bersabda, yukaffirus sana al-madiyah. Yukaffirus sana, akan dihapuskan, Bu, akan dihapuskan dosa-dosanya as-sanah selama 1 tahun al-madiyah yang lalu. Tapi ternyata bukan itu doang keutamaannya, Bu. Bukan itu doang. Kan tadi masuknya Abdulus Siyam ba'da Ramadan, yaitu Siyam Syahrul Muharram. Ibu masuk tuh kepada keutamaannya. Kalau yang namanya keutamaan berarti Allah cinta dengan orang yang puasa di bulan Muharram. Karena apa? Karena bulan Muharram ini adalah bulan Syahrullah, bulannya Allah. Ibu bukti cinta sama Allah ya salah satunya kalau di Muharram tuh ya tadi menurut hadis sahih berarti puasa walaupun cuma 1 hari. Kemarin kita sudah bahas, wa man shoma yauman minal Muharram, barang siapa yang puasa daripada bulan Muharram, enggak dikasih ditentuin tuh sama Rasul mau tanggal 1, tanggal 2, itu mah tanggal 10 tadi yang dihapuskan dosa. Kalau ini terserah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 30. Falahu bikulli yaumin 30 yauman. Jadi maka baginya pahala 1 hari puasa di bulan Muharram, pahalanya bagaikan ibu puasa 30 hari. Alhamdulillah.
Iya, puasa sekarang hari Tasu'a berarti seakan puasa seperti 1 bulan penuh bulan Ramadan. Sayangnya kalau Ramadan mah 30 harinya wajib. Kalau ini sunnah. Ya, tetap wajib itu di atas, tapi pahalanya hampir menyamai. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kan ibu-ibu kalau nggak tahu keutamaannya cuek. Puasa males amat ya. Kan biasanya makan enak ya, jalan-jalan. Iya. Apalagi hari libur kan. Kondangan banyak. Ya udah saya belum kondangan nih. Hari ini siapa kondangan? Banyak ya? Banyak. Iya. Ya Allah, kondangan banyak. Kondangan ngamplopin nggak makan kayaknya gimana? Ibu gitu kan. Perhitungan yang mulai. Kalau nggak makan rasa-rasanya ada yang kurang gitu ya. Ya alasannya sih kalau dijamu mah tamu disuruh makan, kita kan kondangan tamu kan disiapin makan, iya kan? Ibu plesetannya gitu tuh. Kalau kita kan tamu, namu neng. Kalau dijamu makan ya makan aja. Itu lebih afdol sebenarnya. Tapi masa iya sehari di bulan Ramadan kalau Sabtu Minggu banyak undangan berarti ntar hari Senin. Nah, kan tadi banyak undangan katanya Neng. Ya udah. Kalau banyak undangan Sabtu Minggu sama kan Neng kalau kita puasanya nanti hari Senin sama. Karena itu masuk Abdulus Siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Bu, jadi amalan itu enggak saklek. Walaupun Rasulullah di tanggal 10 Asyura tadi yang paling penting tuh. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah sampai nangis bombay. Kan masih ada tanggal 11, 12, 13. Yang penting jangan sampai ibu niat doang. 30 hari lewat bulan Muharram nggak ada satupun puasa nyangkut gitu ya. Oh, itu mah alasan doang. Undangan 30 hari. Kan gitu. Ya, kan tadi alasannya undangan. Ya udah, kalau nggak bisa undangan, kebetulan tanggal 9-nya di hari Sabtu, tanggal 10-nya di hari Minggu, minimal Senin. Nggak bisa Senin, Kamis gitu. Nggak bisa Kamis, masih ada kan waktunya. Yang penting jangan. Nggak apa-apa mak, silakan, bagus. Jadi mak dapat pahala puasa Seninnya, dapat pahala puasa Muharramnya. Kalau bisa diniatin 2 tuh, nggak apa-apa. Kalau puasa sunnah meniatin 2 aja. Jadi niat puasa Senin sekaligus puasa Muharram. Jadi dapat 2, dapat pahala 30 hari juga puasa, dapat sunnah Rasul juga. Walaupun nanti emak nggak puasa tanggal 9, tanggal 10. Apalagi yang nggak ada urusan, yang sehat, yang kuat, yang nggak jalan-jalan, yang nggak ada undangan, mah semuanya tuh 9, 10, Senin, Kamis, masya Allah. Tapi kita kalau ibadah banyak alasan, ya, Bu. Kalau ibadah apalagi mama banyak alasan. Sama kayak saya pas ngandung mau puasa sunnah Senin, Kamis, alasannya hamil gitu kan. Udah hamil menyusui, udah nggak ada menyusui, apalagi yang mau dikasih alasan? Ada aja undangan gitu ya. Nggak ada aja mama yang begitu. Jadi kalau bisa minimal 1 hari, jangan sampai ketinggalan. Karena ini adalah puasa yang paling afdol setelah Ramadan. Niatnya gimana? Niat itu kan sebenarnya dalam hati, Bu. Muqtaronan bi fi'lih, berbarengan dengan pekerjaan. Ibu niatnya mau ngikutin ulama, dihafalin, monggo, yang penting paham. Ibu pakai bahasa ibu sendiri juga boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Betawi boleh, yang penting ibu paham ibu mau niat ngapain. Jangan dipusingin. Saya mau puasa nih
nawaitu shauma tasu'a sunnatan lillahi ta'ala, itu sunnah lafaz. Nawaitu shauma tasu'a sunnatan lillahi ta'ala, itu kan pendeknya. Nawaitu shauma tasu'a atau sampai lillahi ta'ala, nggak pakai sunnah nggak apa-apa, karena itu sudah mafhum bahwa tasu'a itu pasti puasa sunnah. Nawaitu shauma tasu'a lillahi ta'ala, itu sunnah lafazinnya, tapi dalam hatinya ibu niat aku puasa tasu'a karena Allah Ta'ala. Pakai bahasa Indonesia, yang penting ibu paham. Pakai bahasa Jawa boleh nggak nih? Boleh. Bahasa apa lagi? Bahasa Jawa gimana tuh? Saya mau orang Jawa juga nggak lancar bahasa Jawa mah. Pakai bahasa Sunda boleh. Bahasa apa lagi? Betawi, bahasa Betawi gimana? Betawi mah sama kayak Indonesia ya. Saya niat. Iya, bahasa Sunda boleh. Saya niat puasa tasu'a karena Allah Ta'ala, udah dalam hati. Gak usah bingung-bingung. Mau niatnya kayak itulah yang kayak Ramadan gitu, nawaitu shauma godin. An adai. Itu boleh juga. Kalau an adai fardhi syahri Ramadan kan, kalau ini bukan an adai, jadinya sunnata tasu'a lillahi ta'ala. Boleh. Yang penting mah ibu jangan sampai nggak niat gitu. Jangan dipusingin niat mah. Udah mama mikirin bumbu dapur, mikirin apa lagi? Mikirin anak, mikirin suami, disuruh ngapalin niat lagi. Ya Allah, nggak jadi puasa. Udah yang penting paham. Ibu niat, saya niat mau ngapain? Puasa tasu'a. Karena apa? Karena Allah, kan gitu gampang. Bukan lafaz niatnya yang Allah terima. Yang Allah terima itu ibadah kitanya. Niatnya juga karena apa? Ya Bu ya. Kalau santri mah saya suruh hafalin Bu. Ini mah kolot-kolot beda. Pokoknya kalau kolot-kolot mah mau ngaji aja udah syukur, alhamdulillah. Ya Allah. Kalau santri gak ngaji bisa kena omelan. Tapi kalau mama, alhamdulillah ada di sini juga ya Allah, saya bersyukur banget. Alhamdulillah, anugerah Allah terbesar itu. Ibu ada di majelis taklim, luar biasa. Ya, karena nggak semua orang bisa dikasih anugerah mau datang ngaji gitu. Apalagi sudah ibu-ibu banyak urusan, banyak cucian. Saya juga ngerasain ibu-ibu. Kalau ninggalin anak saya ngomong, Bunda mau ngaji mulu. Nah kan hati saya gimana gitu ya. Mau jawabnya gimana? Saya nggak ngaji. Salah kan? Saya ngaji. Ditanya mulu sama anak. Karena anak saya lagi liburan gitu maksudnya. Kan biasanya juga mondok. Karena lagi liburan minta jalan-jalan mulu. Bunda mau kok ngaji mulu katanya. Ya lanjut. Jadi kalau besok tinggal ganti aja, nawaitu shauma asyura lillahi ta'ala. Kan pendeknya gitu Bu. Nawaitu niat saya atau niat aku. Terus shauma asyura puasa hari Asyura lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Gak usah pakai yaum, gak apa-apa, karena Asyura itu sudah mafhum, itu hari. Ya, bentar lagi, dikit lagi. Karena kata suami saya jangan lama-lama ngajinya, ibu-ibu juga mau nyiapin makanan di rumah kan. Ya, lanjut. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu besok kalau mau hadir ke majelis zikir punya kesempatan monggo, atau misalnya ada yatim di sini, di sana kita santunan bisa dadakan, nggak harus ada kupon. Sudah kalau dia yatim nanti bilang aja ke saya kalau mau datang gitu, nggak ngambil, nggak usah pakai kupon, nanti sama saya gitu. Jadi kalau mau ada yatim di sini yang mau ikut santunan di sana, nggak usah pakai kupon, nanti bilang ke Neng Hajingtan aja gitu ya, hari Minggu besok. Tapi jauh doang, saya kasihan doang ya, nggak ada mobilnya. Kalau deket mah disamperin.
Ya kan biasa kalau santunan pakai kupon, ibu mah nggak usah pakai kupon kalau ada anak yatim. Ya lanjut. Jadi puasa ini amalan yang sangat-sangat dianjurkan di bulan Muharram. Satu lagi Bu, apa kata Rasul? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda. Siapa yang bersabda? Rasulullah. Apa kata Rasul? Man wassa'a fi yaumi Asyura, barang siapa wassa'a itu meluaskan apa Neng? Ibu biasa masak tahu tempe, besok mah tanggal 10 masaknya yang rada enak. Apa mak? Opor ayam, rendang, opor telur. Oh itu paling enak ya. Aduh, saya kapan lagi ngerasain masakan ibu-ibu ya, enak banget dah tuh. Kemarin enak banget tuh masaknya pengurus. Beneran, mantap. Makan. Ya, tadi sampai mana tuh? Oh iya. Man wasa'a fi yaumi Asyura. Siapa orang atau barang siapa wasa'a yang meluaskan. Tadi meluaskan rizki, meluaskan masakan, menyenangkan, itu banyak tafsirannya. Fi yaumi Asyura, pada hari Asyura ini bilangin nih ke suaminya, Bu, bilangin ke suaminya ya. Bukan istrinya doang yang masak enak, suaminya ngasih duit ya. Nah masak enak itu gak perlu duit. Wasa'a, bukan hanya istri tapi suami juga wasa'a. Jadi meluaskan. Biasanya hari-hari biasa mah dikasih uang belanja sehari 100.000. Hari Asyura mah dikasih belanja 100 juta. Ada lagi kayak gitu. Mau kan? Jangan nolak. Justru itu sunnah. Oh iya. Kalau nggak ada 100 juta ya 2 kali lipat lah, 100.000 kali 2 berarti 200. Ya minimal itu dah. Atau 1 juta ya masa iya setahun sekali. Ini sunnahnya Rasul, bukan kata saya. Kata Rasulullah. Ibu biasa ini kan ibu-ibu ada yang kalau suaminya saya omelin ibu-ibu. Ibu biasa masak kan? Biasa masak enak, paling enak apa? Ayam opor. Ini mah hari Asyura lebih enak lagi. Itu kayak ibu mau kondangan mau buka walimah. Kayak ibu mau walimah, masak yang rada banyakan, yang enak, nyenengin suami, nyenengin anak-anak, kalau bisa nyenengin kerabat, nyenengin tetangga tuh. Man wasa'a fi yaumi Asyura, setahun sekali pada hari Asyura. Kalau bisa bagi rendangnya, opornya sama anak yatim. Bukannya anak yatim doang, tetangganya juga dapat. Seneng gak? Seneng. Memang yang seneng yatim doang. Ala iyalihi wa ahli. Nah ini tadi, siapa orang yang meluaskan pada hari Asyura atas kerabat dan keluarganya tuh. Kerabat keluarganya, anaknya biasanya jajan dikasih sehari 10.000. Hari Asyura mah nih ya 100.000 nih, makasih jajan khusus di hari Asyura untuk sunnah menyenangkan keluarga, menyenangkan anak, ngikutin sunnah Rasul. Apa kata Rasulullah? Wassa'allahu alaihi sa'irosanatih, maka Allah akan meluaskan rizkinya. Bu Kalau ibu ngeluasin di hari Asyura, Allah yang akan meluaskan rizki ibu, rizki suami ibu, rizki keluarga ibu, sa'irosanatih, sepanjang tahun itu. Nah ini hadis dari Rasul. Kalau nggak ada suaminya gimana Neng? Ini orang nggak ada suaminya cerewet. Kalau nggak
kita yang meluaskan rezeki kita, kita yang meluaskan untuk orang terdekat kita, Bu. Ya, nggak usah terlalu memberatkan, jangan sampai ngutang-ngutang. Jangan gara-gara sunnah Rasul ngutang-ngutang. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itu namanya ibadah. Jangan sampai ibu ibadah tapi ibu tidak sesuai dengan mastata'tum. Tidak sesuai dengan kemampuan. Ibu mau sedekah tapi sedekahnya malah membuat ibu tidak bisa makan dan anak-anak pada hari itu. Jangan, itu malah Allah nggak suka. Jadi fastata'tum itu ibu sesuai kadar kemampuan. Ibu bisanya misalnya di hari-hari biasa seperti ini dilebihin dikit lah, tapi jangan sampai ngutang nyenengin anak, nyenengin suami, masak enak, ngutang dulu di pasar. Jangan, itu mah tidak wassallahu ala sairi sanati. Ini ibadah ini mastata'tum, sesuai dengan kemampuan ibu. Ini harus paham. Kadang-kadang ibu saking semangatnya ibadah, ibu lupa sama kesehatan. Ibu lupa sama ekonomi yang ada di rumah. Ibu lupa sama, ya pokoknya nggak seimbang. Karena Rasulullah juga, kenapa Rasulullah itu jadi Sayyidul Anbiya? Karena Rasulullah seimbang. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jadi Sayyidul Auliya, jadi pemimpinnya para wali? Syekh Abdul Qadir Jilani seimbang. Ibu kalau mau tahu waliullah yang paling kaya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kaya. Nabi Muhammad SAW kaya nggak? Kaya, tapi kekayaannya digunakan untuk dakwah. Lah bagaimana nggak kaya? Khadijahnya aja saudagar, pengusaha terkaya, melebihi bos. Itu Khadijah. Impor, ekspor. Masa Rasulullah suaminya nggak kaya? Makanya ibu beribadah mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ibu hobi ngaji terus, tapi jangan lupa ibu punya kewajiban di rumah terhadap suami dan anak-anak. Makanya tadi fattaqullaha mastata'tum. Waktunya di rumah ya udah layani suami, senengin anak dan sebagainya. Dikit lagi nih, dikit-dikit juga banyak ya. Wassallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu meluaskan di hari Asyura, tadi berbagi di hari Asyura, baik itu berbaginya kepada iyalih kerabat. Kerabat itu siapa? Bu? Orang terdekat ibu tuh, qarib. Kerabat, orang terdekat ibu, tetangga dekat tuh, sampingannya Bu Iin, berarti sampingannya siapa? Hah? Ada Nyai. Nah, ntar kalau besok bagi tuh makanan sama Nyai gitu ya. Saling kerabat. Ya minimal wa ahli minimal sama ahli, keluarganya, suaminya, anak-anaknya. Wasallallahu alaihi wasallam. Allah jamin, Allah luaskan rezekinya sepanjang tahun itu, sepanjang sair. Bapak, itu tuh tahun itu nggak akan kurang. Jadi makanya bulan Muharram itu bulan kemenangannya orang mukmin, Bu. Ibu kalau lomba gitu ya, kalau menang kan seneng banget ya, seneng banget. Ibu kalau dapat hadiah seneng banget kan? Apalagi hadiahnya dari Allah, 1 tahun nggak pernah kekurangan, nggak pernah kekurangan rezeki, nggak pernah kekurangan apapun yang ibu butuhkan selama 1 tahun itu pasti Allah akan jamin. Coba mau nggak? Mau, tapi ibu ngamalinnya harus ikhlas lillahi ta'ala, sunnah ya, menghidupkan sunnah Rasulullah, tapi tetap ikhlas lillahi ta'ala, nyenengin anak, nyenengin suami, nyenengin ke kerabat. Jangan sampai ngutang.
ya, fattaqullaha mastata'tum, yang ibu bisa. Aneh, saya mah sebelum Muharram cuma bisa ngasih yatim air aqua doang gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Bisanya itu masih penting ngasih. Kalau enggak, saya mah cuma bisanya ngasih jajan 2.000 aja. Ya alhamdulillah, itu namanya ibu wasa'a fi yaumi asyura. Ibu meluaskan pada hari Asyura walaupun cuma 2.000. Walaupun cuma 5.000, ya minimal nggak bisa ngasih anak yatim, anak tuh digedein dikit gitu. Kalau bisa ya kasih yatim walaupun dikit tadi, walaupun 2.000 gitu ya. Walaupun kuaci kan dia senang ya. Tong sini tong. Saya punya kenalan nih, anak yatim misalnya 1 orang. Saya mau ngasih dia aja deh, saya mah nggak bisa ngasih semuanya. Ya udah ngasih aja diem-diem nih, buat jajan dulu ya 5.000. Lumayan kan? Ya alhamdulillah bisa santunan walaupun 1 yatim. Bukan santunannya, tapi ibu bisa menyenangkan hati orang lainnya. Karena kalau kita santunan juga ada caranya. Jangan malu-maluin. Ini mah ya, kalau buat simbolis namanya itu ngumpulin uang orang gitu kan ya. Panitia simbolis, silakan boleh. Tapi jangan sampai kita menyakiti hati yang diberikan, yang diberi. Jadi mudah-mudahan ya Allah, bulan Muharram ini kita bisa mengamalkan puasa. Ya, nggak bisa puasa sekarang, besok nih Muharram atau hari apa insya Allah. Dan bisa mengamalkan sedekah. Itu aja dulu 2 amalan yang memang benar-benar dari hadis yang sahih. Kalau yang lain kan banyak, ada 10 amalan. Banyak tuh, diantaranya doa pada hari Asyura. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, bisanya doa doang di hari Muharram. Doain doang. Boleh, silakan. Jadi ada hadis lain tapi tingkatannya tidak sahih. Itu doa salah satunya, berzikir, banyak, silakan. Makanya tadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kadar kemampuan kita. Ya Allah, aku mau menghidupkan Muharram, tapi aku sudah tua, gak bisa puasa. Udah gak kuat puasa, aku lagi sakit. Terus aku gak bisa berbagi karena uangku pas-pasan, segalanya pas-pasan. Ya udah deh, doa aja. Doa, tapi doanya bukan buat diri ibu. Ibu doain anak yatim tuh, namanya ibu sedekah kepada anak yatim dengan doa. Itu juga namanya berbagi. Kalau doanya buat orang lain, Bu. Berbagi itu sebenarnya, sedekah itu bukan hanya dengan uang. Ibu bisa berbagi. Tadi kan amalannya masuk, berarti hadis sahih doa, tapi doa itu diperuntukkan untuk sedekah. Doa itu diperuntukkan untuk orang lain, bukan hanya buat diri sendiri. Ya tapi kalau yang punya mah masa iya doa doang gitu ya. Nanti kalau yang punya ikut-ikutan doa doang, kasihan. Namanya orang juga butuh duit, dia butuh sekolah, apalagi nih mau naikkan sekolah. Iya, mau ajaran baru. Tuh yatim butuh alat tulis tuh. Iya, beliin. Kalau yang jangan ikut-ikutan doa-doa ya. Nah, ini doa di hari Asyura juga sebenarnya ada. Dia nanti fungsinya tidak akan mati hatinya, tapi gak usah saya ini lah, udah, karena ini tidak sahih. Ini yang saya jabarkan yang sahih aja, di sahih. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kurangnya saya mohon maaf apabila ada yang menyinggung atau lain sebagainya. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Ibu-ibu mungkin ada yang mau sharing atau saya sudahi saja? Sudahi saja ya. Oh, mau kondangan ya, saya juga mau kondangan ya.
tafsir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bacakan doa di hari Asyura buat Ibnu Hajar al-Asqalani. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal 'ilm wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal 'ilm wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal 'ilm wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy la malja'a wa la manja'a minallahi illa ilaihi subhanallah 'adada syaf'i wal witr wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillahi 'adada syaf'i wal witr wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar 'adada syaf'i wal witr wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha. Nas'aluka as-salamah nas'aluka as-salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani kita baca